Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuka hidup kami, membuka hati kami, untuk Engkau ajar, Engkau bentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, kami sudah berdoa. Amin. Bapak kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 tertulis demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Sampai sebagian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah keluarga yang saling mendoakan. Paus Fransiskus pernah mengucapkan sebuah kalimat yang menarik tentang doa dan keluarga. Beliau berkata, kiranya setiap keluarga menemukan kembali doa keluarga yang membantu untuk mewujudkan saling pengertian dan pengampunan. Saudara sekalian, kalimat ini menarik karena melukiskan harapan dari Paus Fransiskus agar keluarga-keluarga bisa saling mendoakan. Dan dia bukannya sekedar mendorong kita untuk berdoa, tetapi dia juga menekankan betapa pentingnya doa dalam sebuah keluarga. Dan Paus Fransiskus berkata, doa itu penting dan seharusnya setiap keluarga saling mendoakan agar terwujud saling pengertian satu sama lain. Nah, yang menarik adalah harapan yang sama juga kita temukan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Namun tentunya dalam konteks yang berbeda. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 tertulis, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saudara sekalian, memang pada waktu itu nasihat ini diberikan dalam konteks gereja, di mana penulis surat Yakobus mendorong umat Tuhan pada waktu itu untuk saling mendoakan satu sama lain. Kenapa? Karena gereja didirikan sebagai komunitas yang seharusnya memancarkan kasih Tuhan. Dengan saling mendoakan, maka kasih itu akan terpancar nyata. Relasi antar anggota gereja pun juga semakin erat dan sungguh kasih Tuhan akan dirasakan oleh setiap anggota dari gereja. Nah, kalau kemudian ini kita terapkan dalam kehidupan keluarga, menurut saya masih sangat relevan. Karena bukankah keluarga adalah bagian dari gereja? Artinya, ketika penulis surat Yakobus mendorong umat Tuhan pada waktu itu untuk saling mendoakan sebagai bagian dari gereja, maka secara tidak langsung nasihat itu pun juga ditujukan kepada keluarga-keluarga Kristen yang merupakan bagian dari gereja. Kita didorong untuk saling mendoakan satu sama lain. Kenapa? Karena ketika kita saling mendoakan, maka akan tumbuh keterbukaan dan rasa percaya sebagai keluarga Allah. Kalau kita tidak percaya, tentunya kita tidak terbuka.
Tetapi ketika kita belajar untuk membuka diri, di situ akan juga tumbuh rasa percaya kepada anggota keluarga kita. Tidak heran kalau penulis surat Yakobus mendorong kita untuk saling mendoakan. Alasan yang kedua, karena ketika kita saling mendoakan, yang berarti kita terbuka, kita bukan hanya terbuka tentang masalah kita. Kita bukan hanya terbuka tentang pergumulan kita, tetapi kita pun juga terbuka tentang kerapuhan diri kita. Bukankah ketika kita menceritakan pergumulan yang kita alami dan memohon dukungan doa, di situ kita sedang berkata bahwa saya rapuh, saya terbatas, saya tidak mampu, saya butuh bantuan. Jadi ketika kita saling mendoakan, sebetulnya kita sedang membuka kerapuhan diri kita kepada orang lain. Dan membuka kerapuhan menjadi satu hal yang penting, karena hanya orang yang menyadari kerapuhannya, hanya mereka yang bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Dan dalam relasi saling mendoakan, kita bukan hanya didorong untuk membuka kerapuhan diri kita, tetapi juga didorong untuk menerima kerapuhan orang lain. Ketika kita bisa menerima bahwa kita sama-sama orang yang rapuh, yang membutuhkan karunia Allah, disitulah kita akan saling mendoakan satu sama lain. Dan alasan yang ketiga kenapa kita harus saling mendoakan, karena ketika kita saling mendoakan, kita sedang menunjukkan dukungan kepada anggota keluarga kita yang sedang dalam pergumulan. Sekaligus pada saat yang sama, kita pun juga mendapatkan dukungan dari orang lain. Sehingga ketika relasi saling mendukung itu terbentuk, maka kasih akan mewujud nyata dalam kehidupan keluarga kita. Dan bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata belaka, tetapi juga diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Jadi saudara, kalau kita saling mendoakan, maka tumbuh cinta kasih, kepedulian satu sama lain, tumbuh rasa saling pengertian satu sama lain, dan pada akhirnya relasi keluarga pun juga akan semakin erat. Jadi saudara, ketika kita saling mendoakan, bukan hanya spiritualitas kita, kerohanian kita yang semakin bertumbuh, tetapi relasi keluarga kita pun juga semakin baik. Nah, menyadari hal ini, rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa, tidak mendoakan satu sama lain. Namun dalam kenyataan, karena berbagai macam alasan, kita jarang punya waktu berdoa bersama. Jangankan berdoa bersama, tidak jarang kita pulang dari pekerjaan sudah malam, anggota keluarga kita sudah tidur. Tidak jarang karena alasan pekerjaan kita harus pergi keluar kota, sehingga tidak bisa punya waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga kita. Jadi saudara, kesibukan yang berbeda-beda justru menjadi penghambat bagi kita untuk saling mendoakan. Namun, meski sebetulnya sulit, dan saya katakan itu tidak gampang, di tengah sibuknya tanggung jawab yang kita pikul, bukan berarti kita tidak bisa saling mendoakan, bukan. Kalau kita mau mengambil komitmen yang sama untuk saling mendoakan, meski mungkin kita tidak bisa berdoa bersama, tetapi paling tidak kita bisa saling bercerita tentang pergumulan kita, kita bisa mengambil komitmen untuk saling mendoakan di waktu yang sama, meski kita berada di lokasi yang berbeda. Ketika kita mengambil komitmen, di situ juga kita bertukar pokok doa, kita membuka diri, membuka kerapuhan kita, dan kita menunjukkan dukungan dengan saling mendoakan satu sama lain. Kalau memang kita belum bisa melakukan secara rutin, paling tidak ambillah waktu tertentu. Misalnya, kita bisa berdoa bersama ketika weekend, hari Sabtu Minggu malam sebelum istirahat, bukankah kita punya waktu untuk berdoa bersama? Jadi, untuk bisa saling mendoakan bukan
hanya sekedar butuh waktu, tetapi kalaupun kita tidak punya waktu, kita bisa tetap saling mendoakan sebagai sebuah keluarga. Karena itu gini pertanyaannya bukanlah apakah saya punya waktu, tetapi apakah saya mau memberikan waktu untuk mendoakan keluarga kita. Saya berharap tentunya budaya saya mendoakan boleh tumbuh bersama di tengah keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami agar kami saling mendoakan satu sama lain. Sesuatu yang karena kesibukan, karena berbagai macam alasan jarang kami lakukan. Namun saat ini Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya saling mendoakan satu sama lain. Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya memahami, tetapi kami juga mengambil komitmen untuk berdoa bersama dengan keluarga kami. Tolonglah kami, bimbinglah kami, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami yang terbaik Tuhan berikan bagi keluarga kami. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing untuk usaha pekerjaan kami, untuk studi kami. Allah yang berkah memimpin dan memberkati. Kami ingat kepada saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, memulihkan. Biar dengan anugerah Tuhan, saudara kami boleh kembali sehat. Kami juga berdoa bersama untuk gerejamu, GKI Kutisari Indah. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini, dan kami percaya seperti Tuhan sudah memimpin jemaat-Mu hingga saat ini, Tuhan akan memimpin jemaat-Mu ke depan. Tuhan akan menopang, menguatkan, dan memberikan berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia. Kami percaya Tuhan akan menolong agar Indonesia boleh pulih, bahkan juga boleh semakin bertumbuh berkembang, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan saat ini kami mohon berkenan Tuhan yang mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Saudara yang kasih Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang selalu mendengar doamu dan memberikan jawaban yang terbaik atas setiap doamu. Dia akan memimpin menyertai kehidupanmu, memimpin menyertai keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati, kasih Tuhan mengiringi kehidupan saudara.